Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga Al-Quran? Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga Al-Quran, karena dalam hadits disebutkan rayap dan burung-burung memakan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Dari Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sungguh, ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke rumah kami dan memakan kertas itu. Musnad Ahmad nomor 25112. Dari Aisyah ia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam, dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Sunan Ibnu Majah nomor 1934. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga Al-Quran karena rayap dan burung-burung memakan lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran, itu tuduhan lama yang sudah ribuan kali dijawab. Kafir Kristen yang baru gede, mempermasalahkannya kembali seolah belum pernah ada seorang muslim pun yang menjawabnya, padahal itu tuduhan sudah basi. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga Al-Quran hanya karena ada lembaran-lembaran dari ayat-ayat Al-Quran yang dimakan binatang. Seolah hanya Aisyah seorang yang memiliki lembaran-lembaran ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengira Al-Quran itu hanya berupa lembaran-lembaran kertas yang dimiliki Aisyah, padahal ribuan sahabat Nabi memilikinya, terpatri dalam ingatan serta dalam dada-dada mereka. Kafir Kristen pemuja Yesus menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu menjaga Al-Quran, tetapi faktanya Al-Quran masih ada sampai sekarang, dipelajari, dihafal dan diamalkan. Tidak ada yang berbeda antara Al-Quran di zaman sahabat dengan Al-Quran yang ada sekarang. Jangan samakan Al-Quran dengan Bible kalian yang tiap tahun bisa muncul versi baru. Tolong jangan bilang kalau Bible yang tiap tahun bisa muncul versi baru itu hanya terjemahan, sementara Bible yang asli tidak pernah berubah. Karena kalian memang hanya punya kitab terjemahan itulah kitab kalian. Tidak mau dibilang kitab kalian palsu, memangnya sejak kapan kitab terjemahan itu dapat disebut kitab asli? Dari saya kecil sampai hampir tua bangka seperti sekarang, tidak pernah saya melihat orang Kristen membawa Bible yang asli. Bible yang kalian baca di gereja, di sekolah dan di rumah, itu semua kitab terjemahan. Coba saya tanya orang Kristen yang sedang melihat video ini, siapa di antara kalian yang memiliki kitab Bible berbahasa asli? Silakan komentar di bawah. Yang saya minta itu kitab Bible loh, bukan Bible elektronik yang bahasanya bisa kalian rubah ke bahasa Ibrani atau Yunani. Dan kitab Bible yang kalian sebut asli, itu sebenarnya hanyalah kitab terjemahan yang diterjemahkan dari kitab terjemahan yang lebih tua. Ada yang bisa bantah? Silakan komentar. Inna ad-dina 'indallahil Islam, wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum.